Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Rentak Demokrasi, ruang berbagi inspirasi dan cerita dari KPU Kabupaten Bintan untuk mendorong semangat demokrasi yang berintegritas. Nah, teman pemilih, di episode ke-9 kali ini, Nuri yang akan memandu episode yang bertemakan perempuan dan demokrasi, suara di setiap pilihan. Nah, di depan Nuri sekarang sudah ada ibu yang bernama Ibu Lili Anggriani SE dari Gerakan Organisasi Wanita yang kita kenal dengan GOW. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nuri. Iya, selamat datang di podcast Rentak Demokrasi ya Bu. Iya. Ini kali pertama sekali saya ada di KPU Kabupaten Bintan. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Ibu, boleh dong kita cerita sedikit nih tentang Ibu dan organisasi yang Ibu naungi gitu. Baik, siap. Sebelumnya saya mungkin namanya kita di Kepulauan Riau ya. Iya. Saya sebelumnya ingin memberikan sedikit pantun kepada teman-teman pemirsa pada pagi hari ini yang sudah mengikuti acara rentak demokrasi ya KPU Kabupaten Bintan. Saya akan memberikan beberapa bait pantun ya, ini 2 bait pantun lah ya. Ke pesisir Bintan memetik pandan, aromanya lembut, menenangkan. Perempuan bersuara dalam setiap keputusan, rentak demokrasi hadir untuk menguatkan. Satu lagi, pagi cerah di Teluk Sebung, perahu kecil bergerak perlahan. Suara perempuan tak boleh kosong, karena demokrasi hidup dari keberanian menyampaikan pilihan. Baik pemirsa, perkenalkan saya Lili Anggriani, sarjana ekonomi. Saya mewakili GOW Kabupaten Bintan pada pagi hari ini. Kebetulan Ibu Ketua kami, Ibu Debbie Marianti AMD, selaku Ketua GOW Kabupaten Bintan. Dan juga kebetulan beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bintan saat ini, Mbak. Jadi hari ini saya mewakili beliau untuk keterwakilan GOW di KPU Kabupaten Bintan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya tinggal saat ini di Kota Tanjung Pinang, tetapi saya terpanggil untuk untuk perempuan-perempuan Bintan gitu, sehingga saya hadir pada hari ini. Nah, sebetulnya saya bisa bergabung di GOW itu saya mengawali dari organisasi IWAPI. Saya kebetulan ketua IWAPI Kabupaten Bintan periode 2016 sampai dengan 2021. Nah, selalu saya bergabung dengan GOW di 2019. Nah, dari situlah saya mulai bergerak di organisasi perempuan di Kabupaten Bintan. Awalnya saya sebagai menjabat, tidak langsung jadi sekretaris, tentunya dari mengawali dari anggota dulu gitu. Lalu berjalannya waktu saya terpilih menjadi ketua bidang ekonomi karena sesuai dengan kesarjanaan saya gitu kan, saya dipilih sebagai bidang ekonomi. Nah, berjalannya waktu bergantinya kepemimpinan, saya dipilih menjadi ketua bidang organisasi. Nah, kita kan ada musda ya Mbak ya, jadi kita udah musda yang keempat. Nah, di saat musda yang keempat, kita itu merubah ADART kita. Nah, di situ kalau kita itu biasanya musda di 5 tahun sekali. Nah, saat ini kita dan yang terpilih itu adalah setiap istri daripada wakil bupati, tapi karena saat ini wakil bupati kita kebetulan perempuan, otomatis secara langsung beliau menjadi ketua GOW Kabupaten Bintan. Namun dalam ADART tersebut beliau menunjuk dari keterwakilan organisasi yang lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai ketua GOW. Namun pada saat ini alhamdulillah Ibu masih mampu untuk menjalankannya. Hanya saja kegiatan-kegiatan jika ada undangan-undangan yang mungkin bisa saya penuhi, itu biasanya beliau menunjuk saya sebagai perwakilan dari GOW seperti itu. Nah, GOW sendiri, kalau tadi Mbak Nuri bilang tadi gerakan, kita bukan gerakan, tapi kita gabungan organisasi wanita. Seperti itu. Jadi GOW itu adalah
organisasi-organisasi wanita yang bergabung, ya organisasi wanita Kabupaten Bintan yang bergabung di GOW. Jadi di situ berbagai profesi lah, ya mulai dari DWP itu kan Dharma Wanita ya. Kemudian ada organisasi ormas Islam lainnya, kemudian ada organisasi perempuan profesi seperti IWAPI, kemudian ada juga seperti PEKA. PEKA itu kan perempuan kepala rumah tangga ya. Nah seperti itu. Jadi kita dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu kita bergabung di situ, Mbak, menjalankan visi dan misi terkait dengan bagaimana kita memajukan perempuan khususnya di Kabupaten Bintan. Berarti Ibu mulainya dari IWAPI dulu. Iya betul. Baru lamanya di GOW ini ya Bu ya. Iya, lamanya di GOW. Saat ini saya juga kebetulan menjabat sebagai sekretaris Persikindo, DPD Persikindo di Kepulauan Riau. Persikindo itu Persatuan Serikandi Kreatif Indonesia. Oh. Ya kebetulan saya juga sebagai sekretaris diketuai oleh Ibu Teti Parlin Siregar. Seperti itu, Mbak. Nah kalau misalnya dari organisasi-organisasi yang udah Ibu naungi, nah kalau misalnya ketertarikan Bu Lili sendiri itu terkait isu perempuan dan demokrasi itu gimana pandangannya Bu Lili? Kalau menurut pandangan saya sih terkait dengan isu mengapa saya tertarik, pertama yaitu tadi. Pertama adalah saya melihat dari kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari mulai dari tingkat di perkampungan kita lah dulu gitu ya, sampai dengan tingkat organisasi. Itu saya melihat suara perempuan itu tidak terlalu menjadi yang terdepan ya, masih terbatas gitu, masih dibatasi. Nah oleh karena itu saya terpanggil untuk bagaimana memberikan motivasi kepada teman-teman perempuan yang mereka mempunyai talenta, mereka mempunyai pemikiran yang bagus, mereka mempunyai keterampilan, tetapi itu tadi ada keterbatasan gitu, karena ya itu tadi kita melihat mungkin sejak kita kecil gitu ya, sejak kita kecil itu kita udah stigmanya itu bahwa yang harus berada di luar itu laki-laki gitu, perempuan cukup di rumah saja. Nah itu stigmanya. Tapi saya yakin dan percaya pada saat ini dengan era digital saat ini ya, teknologi digital, terus gadget di mana-mana, saya rasa keterwakilan suara perempuan itu lebih mudah gitu terjangkau seperti itu. Baik Bu, kalau begitu peran perempuan di masyarakat itu yang berkontribusi terhadap demokrasi di Bintan itu gimana Bu? Maksudnya peran perempuan di masyarakat? Ya, kalau menurut saya perempuan berperan sangat penting ya di dalam masyarakat terkait dengan perubahan ya, terkait dengan kebijakan. Nah, suara perempuan itu sangatlah penting. Nah, kalau menurut saya di saat ini di Bintan sendiri perempuan itu sudah cukup aktif ya. Contoh dengan adanya PKK dari tingkat yang paling bawah sekali, dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan sampai kabupaten bahkan provinsi. Saya rasa perempuan-perempuan sekarang sudah perempuan-perempuan hebat ya, perempuan-perempuan yang berani bersuara, berani mengungkapkan pendapatnya gitu. Dan saya rasa perempuan-perempuan sekarang sudah cukup luar biasa, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan perempuan, saya rasa keterbatasannya itu mulai berkurang dan menyesuaikan dengan kondisi keadaan perkembangan zaman saat ini. Iya, kalau begitu Bu, sepengalamannya Ibu di lapangan, pernah nggak Ibu menemui seperti tantangan perempuan itu yang berpartisipasi dalam pemilu? Tentu Mbak, jadi kalau terkait dengan tantangan partisipasi perempuan di pemilu itu kadang-kadang gini, stigma masyarakat itu perempuan bisa apa sih? Nah begitu kan. Terus dia siapa? Mau menjadi caleg misalnya seperti itu ya. Pendidikannya apa? Seperti itu. Tetapi saya melihat saat ini keterbatasan itu pertama dari perempuan merasa lebih kepada urusan domestik. Domestik itu dalam arti urusan rumah tangga, anak, keluarga ya. Tetapi
tidak tertutup kemungkinan dari mereka berorganisasi tadi, mereka itu bisa menyampaikan suara-suara mereka dari hal yang terkecil sekali lah. Iya. Tidak harus kita duduk di legislatif, tetapi dari hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan suatu perubahan ya untuk perempuan terutama. Saya rasa itu tantangannya tidak banyak lagi, tetapi yang paling apa ya signifikan terkait dengan tantangan itu biasanya kalau perempuan ingin maju untuk duduk di legislatif itu pertama di pendanaan dan juga yaitu tadi dari apa ya dukungan dari keluarga itu yang paling penting gitu. Nah itu yang karena pada saat dia mengambil suatu keputusan untuk duduk di legislatif tentunya dia akan apa ya menghadapi berbagai macam stigma daripada masyarakat, kemudian seperti apa ya namanya ya omongan-omongan negatif lah terkait dengan keputusannya itu tadi gitu. Nah, tapi saya yakin dan percaya saat ini keterwakilan perempuan di legislatif sudah cukup memenuhi, yang terutama di Kabupaten Bintan sudah terpenuhi 30% itu tadi. Iya. Lalu Bu, kalau misalnya untuk hambatan terbesar bagi perempuan untuk aktif dalam politik itu menurut pandangan Ibu Lili bagaimana? Kalau hambatan terbesarnya saya rasa Mbak, pertama itu dari mereka itu harus mempunyai wadah, terutama mempunyai wadah, otomatis mereka harus bergabung dari salah satu parpol. Nah, dari parpol pengusung itu tadi ya mau untuk mewakili dari keterwakilan perempuan, tentunya harus ada ketemu chemistry dulu nih, apakah ini bisa mewakili dari parpol itu sendiri gitu. Nah saya rasa hambatannya itu yang sangat signifikan itu sih saya rasa mungkin lebih kepada sosialisasi kepada perempuan tentunya terkait dengan hak dipilihnya perempuan ya untuk menyuarakan kenapa perempuan harus ada di legislatif, yaitu tadi pertama adalah bagaimana bisa menyampaikan aspirasi perempuan. Jadi aspirasi perempuan bisa tersalurkan ya. Pemerintah juga memahami apa sih yang menjadi kebutuhan perempuan. Seperti itu ya. Nah, teman pemilih, kemudian kita masuk nih dalam program dari organisasi dari GOW ini. Nah, Ibu bisa nggak dijelaskan ke teman pemilih kita ya terkait program yang dijalani oleh GOW untuk meningkatkan kesadaran politik tapi di kalangan perempuan? Baik, kita salah satu program GOW itu Mbak adalah membuat seminar terkait dengan politik perempuan. Nah, biasanya tuh kita pasti ada tuh dalam setiap tahun atau 2 tahun sekali kita tuh ada menyusun program terkait dengan politik perempuan dan itu selalu kami lakukan. Begitu. Nah dan juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan KPU juga selalu mengundang kami GOW Kabupaten Bintan gitu berpartisipasi gitu. Bagaimana cara organisasi GOW melibatkan perempuan muda dan generasi baru? Ya pertama untuk perempuan muda atau generasi baru yang ingin terlibat di GOW tentunya mereka sangat mudah sekali. Pertama yaitu tadi ya follow dulu akun kita ya gitu kan. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kita seperti seminar. Kemudian kadang kita juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana public speaking. Nah seperti itu. Kemudian terkait dengan bagaimana pengolahan makanan berbahan ikan misalnya seperti itu Mbak. Nah biasanya itu narasumbernya kita dari kalangan kita sendiri, dari internal kita untuk masyarakat seperti itu. Terutama yang paling penting itu adalah untuk pengurus-pengurus dan anggota-anggota karena kita ini kan ada 25 organisasi yang tergabung di kita, organisasi perempuan. Nah mereka kan punya anggota. Nah anggota-anggota mereka itu mewakili perempuan-perempuan Kabupaten Bintan untuk kita latih, kita berikan motivasi, kita berikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, Bu Lili, ada nggak sedikit cerita yang bisa dibagikan ke teman pemilih terkait kisah inspiratif mungkin dari salah satu anggota organisasi GOW yang mungkin dulunya kan
Tadi kan ibu bilang mulai dari yang kecil dulu. Betul. Gitu. Atau mungkin kisah ibu sendiri yang bisa dijadikan inspirasi. Iya, mungkin saya rasa saya sendiri lah ya, Iya. lebih enak lagi gitu. Pertama seperti ini Mbak, saya itu beranjak dari awalnya gitu ya, kita bergabung di organisasi. Sebelumnya saya kan di swasta, lebih banyak di swasta. Iya. Jadi kita itu, karena saya memiliki beberapa banyak pengalaman dari bidang ekonomi gitu. Nah, saya dan juga public speaking, maka saya selalu mengisi kegiatan-kegiatan GOW terkait dengan program-program kita. Jadi untuk pelatihan-pelatihan, jadi berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain sesuai bidangnya. Ada Ibu Enggar, ada Ibu Bu Sri, itu kita sama-sama. Jadi sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Kalau saya lebih kepada ekonomi, pengembangan ekonomi, ya, kesejahteraan keuangan keluarga. Kalau kemudian public speaking, nah di situ kita mengadakan pelatihan-pelatihan, Mbak. Nah, jadi pelatihan itu kita yang mengisi, kita yang kita yang memberikan motivasi kepada teman-teman. Jadi saya selalu mengajak teman-teman bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita. Ya, bisa. Kita semuanya punya potensi pada dasarnya, betul nggak Pak Nuri? Kita semuanya punya potensi. Hanya saja keberanian kita itu yang belum ada. Gitu, sehingga saya selalu, jadi kebetulan saya juga sebagai konselor, nah sehingga saya mengajak, memberikan motivasi kepada teman-teman, ayo kita bisa. Nah, di dalam GOW sendiri saya mengajak GOW itu harus memiliki unit usaha. Jadi kita tidak hanya semata-mata kegiatan-kegiatan seremoni saja, tetapi kita lebih kepada bagaimana kita mengembangkan potensi daripada teman-teman anggota pengurus untuk bisa memiliki suatu unit usaha yang bisa bermanfaat gitu. Nah, pertama itu adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga daripada anggota sendiri, seperti itu. Nah, jadi nggak tahu kenapa Mbak, saya padahal tinggalnya di Tanjung Pinang, tapi saya terpanggil untuk di Kabupaten Bintan, karena di Kabupaten Bintan memang potensinya luar biasa ya, sangat berkembang gitu, dan ya saya rasa sangat maju lah saat ini perempuan-perempuan Bintan, seperti itu Mbak Nuri. Baik, teman pemilih. Nah, kita lanjut lagi. Kalau menurut Bu Lili, untuk perempuan yang lebih aktif di politik atau kegiatan kepemiluan, itu ada nggak kesan pribadi dari Bu Lili sendiri? Ya, kalau menurut saya perempuan jangan pernah ragu untuk terlibat dalam politik. Suara dan pengalaman kita penting gitu ya untuk membentuk kebijakan yang lebih adil. Nah, partisipasi perempuan dalam politik dan kepemilihan merupakan bagian penting ya dari kualitas demokrasi itu sendiri. Dengan keterlibatan aktif, perempuan dapat memastikan aspirasi, kebutuhan dan perspektif keterwakilan dalam setiap proses itu dalam suatu pengambilan keputusan. Dan perempuan Bintan memiliki potensi yang sangat besar saat ini untuk berkontribusi dalam politik dan proses kepemiluan melalui ruang pemberdayaan seperti GOW Bintan. Ya, mari tampil lebih percaya diri kepada perempuan-perempuan, menyuarakan aspirasinya dan menjadi bagian dari perubahan yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat dan juga daerah. Seperti itu. Nah, bagaimana pemerintah bisa mendukung peran perempuan dalam demokrasi yang lebih efektif? Peran pemerintah sih sebenarnya untuk perempuan dalam berdemokrasi tentunya perempuan selalu hadir dalam berbagai sebagai kekuatan ya kekuatan yang sering tak terlihat namun ada gitu ya, tidak terlihat namun ada. Nah, perempuan adalah perubahan suatu nilai, karena perempuan itu memberikan nilai-nilai dari dalam hal yang paling terkecil ya, mulai dari kalangan keluarganya dulu, duduk bersama di meja makan sampai akhirnya dia bekerja ya, beraktivitas di luar rumah. Itu adalah
perempuan berperan, sangat berperan. Nah, oleh karena itu perempuan membawa suatu pengalaman yang unik ya Mbak ya. Mereka juga memahami kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, kemudian bagaimana komunikasi secara ya mendalam. Lebih perempuan itu kan lebih menyentuh ya, sehingga perempuan sangat, intinya gini, demokrasi tanpa adanya perempuan saya rasa tidak ada warnanya. Seperti itu. Jadi memang saat ini peran perempuan di demokrasi sangatlah penting ya. Oleh karena itu ya pemerintah saat ini saya rasa sudah memfasilitasi ya keterbukaan atau kesempatan untuk para perempuan untuk memberikan aspirasinya untuk pembangunan daerah tentunya. Seperti itu. Baik, jadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita dari awal tadi Bu, bahwasanya untuk memulai dari yang terbesar kita harus mulai dari yang kecil dengan keterlibatan perempuan di organisasi-organisasi baik di lingkungan RT misalnya gitu ya, kemudian kelurahan, kecamatan ya, terutama yang itu PKK ya, PKK. Nah, kita GW juga nanti akan ada yang namanya program dari tingkat paling bawah, ranting paling bawah sampai ke atas, seperti itu Mbak Nuri. Iya, seperti yang kita lihat Ibu ya, sama-sama sekarang sudah banyak pimpinan-pimpinan kita. Betul. Itu yang berasal dari perempuan. Contohnya seperti di legislatif DPRD Kabupaten Bintan sendiri itu ketua DPR-nya perempuan. Ibu Pipen Sumantri ya. Beliau sudah luar biasa, sudah berapa kali periode dan saat ini beliau terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten Bintan. Nah, itu udah luar biasa dan saya melihat Ibu Pipen adalah perempuan inspiratif bagi perempuan-perempuan Kabupaten Bintan. Jadi buat teman-teman yang ingin yang ingin ikut dalam pertandingan legislatif nanti ya di periode berikutnya, mungkin beliau bisa menjadi inspiratif bagi kita semua ya. Kita bisa minta bagaimana pengalaman beliau terkait dengan bertarung di pemilu gitu. Seperti itu Mbak Nuri. Berarti untuk keterlibatan Ibu Lili sendiri di dunia politik, untuk di dunia organisasi kewanitaan. Nah, menurut pandangan Ibu Lili sendiri ini setelah melihat perkembangan perempuan, tentunya dari tahun ke tahun, dari Ibu pertama kali join IWAPI sampai sekarang ini yang udah Ibu juga menambah wawasan gitu ya. Semakin bertambahnya wawasan Ibu dari mulai organisasi pertama kali, pandangan Ibu sendiri, pesan dan kesan yang mungkin mau disampaikan ke teman pemilih nih, siapa tahu juga terinspirasi dari Ibu. Gitu ya. Baik. Secara keseluruhan perkembangan partisipasi perempuan di Kabupaten Bintan menunjukkan kemajuan yang sangat-sangat mengembirakan dan sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan keterlibatan perempuan tidak hanya semakin luas secara jumlah, tetapi juga semakin mendalam dari sisi kualitasnya. Nah, organisasi-organisasi perempuan di Bintan termasuk GUW Kabupaten Bintan turut memainkan peran juga penting dalam mendorong perubahan itu sendiri. Nah, program-program pembinaan seperti edukasi, kemudian pemberdayaan yang dijalankan telah membuka ruang yang lebih inklusif bagi perempuan dari berbagai latar belakang. Nah, meskipun demikian masih banyak terdapat tantangan seperti keterbatasan akses pelatihan ya, apalagi saat ini efisiensi sehingga itu juga menjadi keterbatasan kita gitu. Nah, alhamdulillah nanti tanggal 11 kita itu ada kegiatan seminar terkait dengan penguatan keorganisasian di GW Kabupaten Bintan yang akan dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Bintan. Mungkin nanti KPU juga kami undang lah ya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti itu, Mbak. Nah, kita sekarang udah masuk di sesi penutup nih, Ibu. Nggak terasa ya. Siap. Menurut Bu Lili, bagaimana teman pemilih kita ini bisa turut mendukung program organisasi GW agar lebih aktif? Baik, pemirsa perempuan Bintan dan
wilayah Kepri pada umumnya. Kadang kita lupa bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah-langkah kecil kita. Seperti itu Mbak Nuri. Kalau teman-teman mau terlibat mendukung program-program GOW Bintan, caranya sangat gampang, yaitu tadi pertama follow dulu akun kita ya. Teman-teman juga nanti bisa menghubungi saya, bisa bertanyakan sama Mbak Nuri terkait dengan nomor kontak saya. Ya, caranya sangat gampang, itu tadi kegiatan-kegiatan kami bisa di-share ya. Apapun itu kegiatan-kegiatan yang positif, teman-teman pemirsa bisa men-share, bisa memperpanjang ya hal-hal yang baik untuk kita melangkah lebih baik. Terus yang kedua, kalau punya teman-teman pemirsa mempunyai skill seperti misalnya memiliki memiliki kemampuan untuk public speaking, boleh bergabung dengan kita, berpartisipasi menjadi relawan GOW untuk bagaimana kita memajukan perempuan Bintan tentunya. Iya, baik Ibu Lili, sudah selesai acara kita di episode ke-9 kali ini. Semoga dalam gabungan organisasi wanita ya Bu ya, Siap. Kedepannya lebih bersinar lagi, dan ditunggu ya Bu undangannya nanti. Siap. Baik, nanti kami akan sampaikan undangannya. Nanti saya kirim lewat ini aja ya, WA aja. Iya. Nah itu tadi teman pemilih. Nah bagi teman pemilih yang memiliki ketertarikan dalam partisipasi agar perempuan lebih aktif di dunia kepemiluan, nah boleh nih di follow akun GOW. Nanti di situ juga mungkin ada akunnya Bu Lili juga. Nanti boleh buat berkontribusi lebih, berpartisipasi begitu. Nah Ibu Lili, terima kasih banyak kunjungannya di podcast Tuntas Demokrasi. Boleh saya kasih pantun ya buat teman-teman ya, buat pemirsa. Beli otak-otak di tepi pelabuhan. Ini saya buat tadi pagi nih. Dimakan hangat menambah kelezatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kawan, terus dukung demokrasi dan tegakkan keterlibatan. Terima kasih buat pemirsa semuanya. Dari saya Lili Agriani, GOW Kabupaten Bintan. Dengan Nuri dari podcast Sentak Demokrasi. Jangan lupa komen, like, dan share, subscribe podcast Sentak Demokrasi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.